Saling bantah dan lempar pernyataan disampaikan kuasa hukum Jokowi dan kuasa hukum Roy Suryo. Saling klaim dan saling bantah terjadi. Dan untuk membahas fenomena ini kita sudah bersama pakar komunikasi politik bersama Bang Effendi Ghazali. Selamat sore Bang Ege. Selamat sore Windy, selamat sore para pemirsa TV One. Bang Ege, kami ingin mengetahui bagaimana Anda melihat saling adu pendapat, baik itu dari kuasa hukum Roy Suryo dan juga dari kuasa hukum dari pihak Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo, yang ini secara publik memberikan pendapatnya yang berbeda-beda hingga melebar kemana-mana. Bang Ege. Yang pertama saya ingin mengatakan, bicara soal ijazah atau wisuda atau skripsi itu, orang harus gembira. Tidak perlu takut terhadap chaos dan lain sebagainya. Karena itu, pertama-tama saya ingin mendoakan semoga Pak Jokowi cepat sehat kembali ya. Ada sakit alergi kulit katanya. Dan yang kedua, saya ingin mengatakan, seperti judul kita ini, ijazah Jokowi, polemik tiada ujung. Maka tadi sudah saya katakan, kalau untuk ijazah, wisuda, skripsi, itu kita harus gembira. Tidak ada kekhawatiran terhadap chaos. Karena Windy pernah di wisuda, saya pernah di wisuda, Pak Jokowi kabarnya itu sudah pernah di wisuda juga. Dan kalau kita di wisuda lagunya adalah Gaudeamus Igitur Juvenes Dum Suntus. Itu artinya selagi muda bergembiralah. Ini ada foto-foto Pak Jokowi ya. Selagi muda bergembiralah. Setelah masa muda yang penuh keceriaan, setelah masa tua yang penuh dengan kesulitan, maka tanah akan menguasai kita. Kurang lebih itu arti lagunya. Jadi tidak perlu khawatir terhadap yang disebut chaos, gitu ya. Itu pendapat saya. Dan yang kedua yang agak lebih penting, supaya polemik ini ada ujungnya, karena kita di TV One selalu mencari sesuatu yang baru, sekali lagi supaya ada yang baru, ada kebaruan dan polemik ini ada ujungnya. Saya mengusulkan kita mulai masuk ke hal yang agak penting, yaitu sebelum tahun 2023 tidak boleh ada orang yang lulus ya dari S1 itu tanpa menyelesaikan skripsi. Nah ini kalau ini jauh lebih gampang sebetulnya. Jadi apakah ijazah ini palsu, kemudian tanggalnya, lemnya, tipe hurufnya dan lain-lain, itu menjadi rumit ya, apalagi kalau kemudian ini bukan autentifikasi tapi identifikasi dan lain sebagainya. Nah yang mau saya sampaikan kepada para pemirsa Windy dan kita semua, yang mungkin bisa menjadi titik penting untuk menyelesaikan polemik tiada ujung ini adalah yaitu mengenai skripsi yang merupakan syarat ya untuk menjadi sarjana atau mendapatkan ijazah. Demikian ya. Nah, syarat itu ya dalam konteks skripsi ini mengharuskan kita menanyakan kepada Pak Jokowi, kepada Effendi Ghazali, kepada Windy, kepada UGM, kepada UI dan lain-lain itu. Yang pertama, pertanyaannya mungkin 3 saja. 1, siapakah pembimbing skripsi 1 dari Bapak Joko Widodo? Yang kedua, siapa pembimbing skripsi 2 dari Bapak Joko Widodo? Dan yang ketiga, waktu ujiannya itu di mana dan tanggal berapa? Mungkin kalau 4 itu ditandatanganinya skripsi itu pada tanggal berapa. Jadi ini menjadi mudah dan saya ingin menunjukkan ya, mudah-mudahan walaupun lewat Zoom bisa terlihat. Ini ya, kalau bisa terlihat ini skripsi saya. Ya, kalau melewat Zoom ini bisa Anda lihat. Ini skripsi saya misalnya. Ya. Nah, kalau saya boleh bacakan, maka di sini ditulis bahwa panitia pembimbing skripsi ditandatangani setelah lulus ujian skripsi tanggal 5 November 90 oleh Edward Pari, pembimbing pertama, kemudian 6 November 90 pembimbing kedua Mas Mimar Mangyang, kemudian tanggal 12 November 1990 oleh Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Arintowati Handoyo. Jadi maksud saya supaya ini ada ujungnya, karena ijazah itu adalah produk dari setelah menyelesaikan skripsi. Mudah-mudahan 4 pertanyaan tadi bisa menjadi jawaban polemik ini. 1, siapakah pembimbing skripsi pertama dari Bapak Joko Widodo? Yang kedua, siapakah pembimbing skripsi kedua dari Bapak Joko Widodo? Yang ketiga, ujian skripsinya pada tanggal berapa, di gedung apa? Saya tadi sudah menyebutkan saya di gedung jurusan ilmu komunikasi di UI.
Ya, dan yang keempat ditandatangani oleh kedua pembimbing itu serta oleh ketua jurusannya tanggal berapa. Bang Ege. Kalau itu selesai, saya rasa polemik ini bisa selesai, Windy. Nah, Bang Ege, dalam konteks komunikasi kedua kubu ini, Anda melihatnya bagaimana dalam permasalahan ijazah Jokowi ini, Bang Ege? Saya rasa masing-masing bagus ya, asal dilakukan dengan gembira. Karena itu persyaratannya. Kalau kita itu kuliah, ingin menunjukkan ijazah kita, wisuda kita, tadi saya bilang skripsi kita, itu harus dengan gembira. Jadi, enggak apa-apa ini sampai ke pengadilan, masing-masing ingin sampai akhir karena Pak Jokowi merasa ini sudah sampai penghinaan sehina-hinanya katanya, sementara tim yang menggugat ya TPUA dan rekan-rekannya merasa memiliki kebenaran-kebenaran. Jadi yang ingin saya katakan, nggak apa-apa ini sama-sama menggugat dengan baik, dengan gembira sesuai dengan tradisi perguruan tinggi, tidak ada benci ya, jauh dari chaos itu. Karena ini mungkin akan menjadi pelajaran bahwa siapapun di masa depan, lepas dari mendaftar ke KPU atau tidak, itu tentu harus, ya sekali lagi, memperlihatkan proses memperoleh ijazahnya dengan baik. Baik pada waktu penerimaan, sudah ada kan Pak Jokowi diperintis, foto-foto kuliahnya sudah ada, foto wisudanya juga sudah ada. Tadi missing link-nya hanya siapa pembimbing skripsi 1, siapa pembimbing skripsi 2, kemudian ujian skripsinya kapan dan di mana, serta ditandatangani oleh pembimbing 1, pembimbing 2, dan ketua jurusan pada tanggal berapa. Itu saja saya rasa, Windy. Baik, terima kasih Bang Effendi Ghazali selaku pakar komunikasi politik waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Bang. Ya, jadi tetap sehat gembira, selalu. Windy ya, tetap gembira. Terima kasih Bang Ege waktunya.